Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artifan Nurfili Putra dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Malang. Saya akan menjelaskan tentang deskripsi tentang program luaran saya untuk laporan luaran program Talenta Inovasi Indonesia tahun 2021. Saya akan menjelaskan tentang dengan judul merancang bangun mesin pengering padi biji-bijian otomatis berbasis IoT bagi solusi pengeringan pasca panen di Desa Kutu Banjar, Kecamatan Kutu, Kabupaten Jombang. Tujuan dari kegiatan ini atau tujuan pembuatan alat ini adalah satu, merencanakan dan membuat prototipe alat pengering biji-bijian otomatis. 2. Membuat program kontrol prototipe. 3. Menjalankan pengoperasian prototipe alat pengering otomatis. Dan manfaatnya adalah menghasilkan karya teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, khususnya pada bidang pertanian, membantu petani dalam upaya mengatasi permasalahan cuaca yang tidak menentu pada proses pengering biji-bijian, berkontribusi dalam membangun kemajuan petani dan produksi pangan di Indonesia. Jadi ini adalah sebagai prototipe awal yang mungkin pada masa yang akan datang otomasi akan tidak hanya di industri tapi juga di bidang pertanian juga akan melakukan sistem otomasi. Dan ini adalah dengan rancangan ini alat ini akan sebagai prototipe untuk menuju ke ranah sana. Kemudian langsung saja ke bagaimana prinsip mekaniknya. Di sini ada motor, ada rangka penyangga drum, selang gas. Nah, ini adalah komponen-komponen yang terdapat pada mesin tersebut. Ada dryer trunk exhaust, ini adalah lubang untuk pengeluaran udara panas, saluran pengeluaran untuk pengeluaran produk biji-bijiannya. Kemudian yang adalah ruang pembakaran, motor satu fase, blower, solenoid valve, dan yang lainnya. Jadi mesin ini dikontrol menggunakan program operasi control atau PLC yang mengontrol motor, solenoid valve, dan centrifugal blower. Pada tangki pengeringan ini terdapat sensor suhu untuk mendeteksi pembacaan suhu pada mesin ini. Jadi pengoperasiannya adalah untuk produk biji-bijian akan dimasukkan ke dalam koper, kemudian akan diputar oleh motor selama setting beberapa detik, lalu produk akan dikeluarkan setelah setting waktunya sudah tercapai. Nah, ini adalah blok diagramnya. Ini adalah blok diagram dari gambar mekanik. Ini kita lihat ada tangki, ini rotary screw, motor, combustion chamber, ignition coil, solenoid valve, LPG, dan PLC. Jadi bagaimana sistem kerja alat ini adalah ini terdapat thermocouple sensor untuk pembacaan suhu analog. Jadi suhu akan terbaca pada modul analog PLC. Kemudian PLC akan mengontrol solenoid valve, ignition trafo, dan motor 3 fase. Motor 3 fase terhubung dengan rotary screw. Jadi pengaturan katup gasnya diatur oleh solenoid valve yang dikontrol oleh programmable logic control. Untuk putaran motornya, on off-nya itu juga diatur menggunakan output logic dari PLC. Begitu juga dengan ignition trafo.
selanjutnya saya akan menjelaskan tentang diagram alir untuk pengoperasian alat ini. Start. Apabila dipilih sistem auto, maka apa yang dilakukan adalah setting suhu maksimal, setting suhu minimal, set waktu proses, kemudian proses mulai. Jika tidak, maka kembali ke settingan awal, dan jika iya maka motor akan langsung on. Apabila suhu aktual kurang dari suhu setting, maka solenoid valve akan on dan delay 4 second, kemudian ignition coil akan on. Dan delay 1,5 second, ignition coil off, kemudian blower akan on. Saat sensor membaca suhu aktual lebih dari suhu maksimal, maka solenoid valve akan off. Kemudian apabila suhu aktual dari suhu maksimal, jika tidak maka solenoid valve akan off. Jika iya maka apabila waktu proses telah selesai. Jika tidak maka akan mengulang kembali ke step ini dan berlanjut ke step ini, atau akan berlanjut ke proses awal lagi, yaitu adalah solenoid valve on, delay 4 second, ignition coil on, delay 1,5 second, ignition coil off, kemudian blower akan on. Apabila jika waktu proses telah selesai atau ya, maka solenoid valve akan off, kemudian blower off, delay 10 menit, kemudian motor akan off dan selesai. Jadi ini adalah proses untuk otomatis. Jadi apa yang dilakukan adalah prinsipnya adalah setting awal dan pembacaan sensor. Apabila setting waktu telah selesai, maka proses akan kembali ke proses awal kembali. Selanjutnya adalah desain mekanik untuk kerangka mesin. Ini ada kerangkanya yang terbuat dari besi U yang dirangkai sedemikian rupa dengan tinggi 70 cm. Dan ini adalah gambar mekanik untuk combustion chambernya atau ruang pembakarannya yang terhubung dengan centrifugal blower. Nah, untuk di sininya, untuk di combustion chamber ini sudah dilengkapi dengan ignition coil yang on off-nya dikendalikan oleh PLC. Selanjutnya adalah tampak frame tangki bagian depan. Ini adalah frame tangki bagian depan. Ini adalah ada hopper untuk memasukkan produknya, biji-bijiannya, kemudian untuk saluran pengeluarannya. Nah, ini adalah tangki bagian dalam. Jadi akan ada sela antara tangki bagian dalam dan bagian luar. Ini adalah sela tangki bagian dalam dan sela tangki bagian luar yang terdapat sensornya termokopel. Jadi udara panasnya akan dilewatkan di sela udara sini, yang suhunya akan terbaca oleh termokopel atau sensor suhu. Dan bagaimana untuk bagian dalamnya? Ini adalah potongan untuk bagian dalam tangki. Ini adalah frame tangki bagian luar. Frame tangki bagian dalam ini adalah rotary screw-nya untuk mengaduk betul biji-bijiannya, bisa padi, bisa jagung atau kedelai atau yang lainnya. Ini untuk rotary screw-nya. Jadi ini akan berputar yang tertransmisi dengan poros motor listrik. Nah, ini adalah gambar untuk skrunya. Nah, ini adalah rangkaian kontrol untuk mesin ini. Ini adalah PLC-nya untuk controllernya. Ini adalah HMI untuk pemasukan interface dan pembacaan kontrol.
Ya, ini adalah output yang dikontrol oleh PLC, ignition coil, motor, blower, dan solenoid valve. Yang kontrolnya ini diatur oleh PLC. PLC ini menggunakan power supply tegangan 24 volt dengan sumber utama adalah tegangan 220 volt satu fase agar bisa dioperasikan oleh masyarakat umum, yaitu menggunakan tegangan satu fase 220 volt. Misalnya ini adalah layout untuk panel kendalinya yang sudah untuk perakitannya ini adalah pengamannya, MCB-nya, power supply, PLC, dan relay untuk mengontrol output yang akan dikontrol. Ada ignition coil, motor screw, motor blower, dan untuk analog inputnya untuk pembacaan sensornya. Nah, ini adalah bagian dalam panel. Ini adalah bagian depan panel yang ada emergency button apabila terdapat error pada mesin jika bisa langsung dimatikan. Kemudian ada HMI untuk proses kontrol dan monitoring dari mesin tersebut. Nah, bagaimana kita mengkoneksikannya ke IoT dengan Android? Kita menggunakan modul ini, HF221 ini, modul IoT yang mengubah yang berfungsi sebagai konverter dari RS485 menjadi via cloud. Jadi data yang terbaca pada alat ini akan bisa kita monitoring lewat cloud dengan protokol komunikasi RS485 Modbus RTU, yang datanya nanti akan diupload ke cloud sehingga kita bisa memonitoring mesin ini lewat smartphone atau komputer. Untuk proses kontrolnya juga mungkin itu dari saya untuk penjelasan tentang program luaran Talenta Inovasi 2021. Terima kasih. Saya Aldi Gali Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini adalah untuk desainnya yang sudah saya buat untuk dengan software AutoCAD 3D. Ini adalah tampak isometriknya, dan coba kita lihat dari sisi yang berbeda. Nah, ini adalah sisi bagian belakang untuk alat tersebut. Nah, ini adalah panel kontrol yang diinstal pada mesin untuk kontrol pada mesin. Nah, ini adalah desainnya seperti ini. Ini tampak bagian atas, ini untuk desain mekaniknya yang sudah saya buat menggunakan software AutoCAD 3D. Untuk tabung gas perizinan saya akan menggunakan tabung LPG untuk ukuran 3 kg. Ini solenoid valve-nya, tempatannya seperti ini nanti. Dan mungkin akan menyelesaikan pada proses perakitan nanti untuk desain yang paling efektif nanti.